Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu, terlindungi dari COVID-19 dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita bisa bertemu, bisa bertatap muka dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, minggu lalu sudah saya berikan ulangan dan ada beberapa anak yang masih belum ulangan. Jadi yang belum ulangan itu nilainya kosong ya. Dan terima kasih yang sudah ulangan harian yang pertama dengan materi pengertian dasar geografi. Saya harap kalian mengerti tentang apa itu geografi. Nah, minggu ini saya akan memasuki bab 2 dengan materi dasar-dasar peta dan pemetaan. Sebelumnya, apa kalian tahu apa arti itu peta? Pasti kalian tahu ya, karena waktu di SMP sudah pernah diajarkan. Nah, kita mulai ya. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, dan mempresentasikan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan dasar-dasar pemetaan dan penginderaan jauh. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya yang diharapkan. Nah, yang pertama di sini ada pengertian peta. Peta adalah penampakan permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar. Oke. Di dalam sebuah peta terdapat komponen-komponen penunjang yang dapat memberikan informasi. Nah, dalam geografi, ilmu yang mempelajari mengenai peta itu disebut kartografi, ilmu kartografi. Sedangkan orang yang ahli dalam bidang pemetaan yaitu adalah kartograf. Nah, jadi pemetaan ini berhubungan dengan pembuatan peta ya, yang itu disebut dengan kartograf. Paham ya untuk pengertian peta? Nah, di sini saya mengutip beberapa pengertian peta dari yang lain. Yang pertama ada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Peta diartikan sebagai suatu gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat seperti batas daerah, sifat pemukiman, dan dena. Yang biasa kita pakai sehari-hari itu penunjukan jalan atau Google Map gitu. Dan yang kedua di sini ada menurut para ahli dari Surjanto Suwerjo Sumarmo, peta adalah lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut dengan skala atau kadar. Jadi pembuatan peta itu tidak sekedar buat peta saja, tapi ada skalanya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya jenis peta. Ini untuk pengertian peta. Nah, di sini ada jenis-jenis peta. Nah, jenis peta itu dibagi oleh beberapa jenis atau klasifikasi peta. Yang pertama ada berdasarkan isi. Nah, berdasarkan isi itu adalah ada dua peta. Yang pertama ada peta umum yang biasa kita lihat ya. Jenis peta yang pertama adalah peta umum. Jenis peta ini menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi secara umum yang biasa kita lihat. Nah, terdapat 3 jenis umum antara lain peta dunia. Nah, yang biasa kita lihat di atlas tuh, yang di tengah-tengah atlas. Nah, itu namanya peta dunia. Dari seluruh dunia tergambar dalam satu gambar yaitu di peta dunia. Yang kedua ada peta topografi. Nah, peta ini menggambarkan permukaan bumi yang lengkap dengan reliefnya. Jadi peta topografi ini berkaitan dengan peta tempat atau peta suatu wilayah. Yang ketiga ada peta korografi, yang artinya peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang bersifat umum dengan skala sedang yang disebut juga dengan atlas, seperti itu. Nah, kalau tadi peta dunia juga atlas tapi digambarkan dengan skala kecil, tapi kalau geografi ini contohnya atlas juga tapi dengan skala yang sedang gitu.
gitu. Nah, yang kedua ada peta khusus. Peta khusus atau peta tematik. Nah, biasanya kita suka dengar yaitu peta tematik ya. Peta ini menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu aspek atau gejala khusus pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Contohnya itu peta persebaran dan fauna di Indonesia, peta kepadatan penduduk, curah hujan di suatu daerah. Nah, di sini ada contohnya. Ini kan peta persebaran hewan Indonesia. Jadi ini cuman menggambarkan hewan yang ada di Indonesia yang tersebar dalam peta ini, seperti itu. Tadi kalau di peta umum contohnya adalah peta seluruh dunia yang biasa kita lihat di atlas. Kalau peta khusus ini peta yang menjelaskan sesuatu dalam permukaan bumi. Contohnya persebaran hewan di Indonesia. Ini contoh petanya ya, bisa kalian lihat. Nah, yang kedua berdasarkan bentuk. Yang pertama, peta datar. Yang kita biasa lihat ya, bisa berupa kertas, kain, kanvas, papan, dan sebagainya. Yang kedua ada peta timbul. Nah, ini peta yang dibuat secara 3 dimensi sehingga terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Dan yang ketiga ada peta digital yang dibuat menggunakan bantuan komputer secara digital. Ini yang biasanya kita pakai kalau di handphone tuh, Google Maps. Nah, ini berdasarkan bentuk itu ada 3 ya, ada datar, timbul, digital. Nah, yang ketiga ada berdasarkan sumber data. Nah, sumber data ini ada 2 peta jenisnya. Yang pertama, peta induk yang merupakan jenis peta yang dihasilkan dari kegiatan survei langsung di lapangan. Umumnya jenis peta ini digunakan sebagai dasar pembuatan peta topografi atau peta wilayah. Nah, peta induk ini sebelumnya itu adalah peta yang sudah jadi, yang sudah ada di dalam buku atau di dalam atlas, nanti baru oleh kartograf atau pembuat peta diolah kembali di tempatnya gitu. Nanti kita akan belajar di proyeksi peta. Nah, kalau yang turunan ini merupakan jenis peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Tetapi dia tidak secara langsung. Kalau misal di induk itu dia secara langsung di lapangan, tapi kalau turunan itu peta turunan tidak memerlukan kegiatan survei secara langsung ke lapangan. Jadi seperti tadi ada peta yang basic gitu atau peta yang sudah ada, tapi dia hanya melihat dari petanya saja, seperti itu. Itu untuk induk dan turunan yang berdasarkan sumber data. Nah, di sini ada berdasarkan skala, ada kadaster, besar, menengah, dan kecil. Nah, kadaster ini adalah peta teknik yang skalanya 1:100 sampai 1:5000. Yaitu peta jalan atau peta sertifikat tanah. Nah, peta berskala besar, peta yang berskala kecil ini skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Seperti kelurahan desa, peta kecamatan. Terus peta berskala menengah, ukuran peta berskala menengah ini skalanya 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya peta kabupaten, peta kota gitu. Dan yang terakhir ada peta berskala kecil yang skalanya 1:500.000 sampai seterusnya. Contohnya itu peta bumi atau dunia atau negara. Nah, semakin besarnya skala, semakin gedenya juga angkanya gitu. Jadi bukannya peta berskala kecil itu malah makin kecil angkanya, tapi malah makin tinggi angkanya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah berdasarkan objek, yaitu peta dinamik merupakan jenis peta yang menggambarkan keadaan yang tidak stabil dan berubah-ubah pada suatu wilayah. Contohnya peta perpindahan penduduk, peta aliran sungai, peta perluasan wilayah. Jadi nggak sesuai seperti basic map ya atau peta yang sudah ada. Jadi dibuat oleh manusia, terus harus melihat data penduduk dulu, misalnya itu untuk peta perpindahan penduduk gitu. Atau peta perluasan wilayah ini kita lihat dulu, kan nggak satu wilayah itu nggak cuman segitu aja luasnya, tapi pasti semakin lama semakin bertambah luasnya. Jadi dilihat seperti data yang ada. Nah, yang kedua ada peta stasioner. Peta ini merupakan jenis peta yang menggambarkan keadaan yang stabil atau tetap pada suatu wilayah.
Contohnya peta tanah, peta wilayah tertentu, atau peta geologis yang sudah ada. Contohnya peta tanah itu peta jenis tanah di suatu daerah, atau peta geologis itu contohnya peta Gunung Merapi atau peta rawan bencana, seperti itu. Oke, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa WA saya atau tanyakan di Google Classroom. Untuk tugasnya saya akan berikan di Google Classroom. Jangan lupa untuk simak dan perhatikan video pembelajaran ini dan tulis nama kalian di kolom komentar. Jangan hanya menulis nama kalian, tapi tonton dan simak ataupun dimengerti, dipahami video pembelajaran ini. Saya harap kalian mengerti yang apa saya sampaikan. Jangan lupa juga untuk absen di Google Classroom-nya ya, klik hadir dan kerjakan tugasnya. Oke, apabila ada kendala bisa WA saya langsung atau WA ke Walasnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.